Habib Rizik pulang dari Tanah Suci dengan gegap gempita. Ribuan pendukung memenuhi Bandara Soekarno-Hatta, mengangkat poster bertuliskan, Imam Besar kembali. Dengan sorban putih dan semangat membara, Habib berdiri di atas mobil komando, menyerukan pentingnya revolusi moral dan tegaknya syariat Islam secara kafah. Dalam pidatonya, ia menyebut Indonesia tengah dikendalikan oleh rezim sekuler dan para munafik bersorban. Di saat bersamaan, jauh di pelosok Jawa Tengah, Kiai Imanuddin baru saja kembali dari misi dakwah damai di Papua. Dengan suara lembut dan wajah penuh teduh, ia duduk di atas tikar bersama warga asli, mengajarkan makna Islam yang rahmatan lil alamin. Ia menolak keras segala bentuk kekerasan atas nama agama. Media segera menyadari kontras mencolok antara keduanya. Habib Rizik tampil garang, berapi-api, dan berorientasi pada perubahan radikal lewat massa. Sementara Kiai Imanuddin tampil kalem, filosofis, dan mengajak perubahan lewat pendidikan dan sabar. Muncul narasi pertarungan dua arus besar Islam di Indonesia, yang satu menyerukan jihad di jalanan, dan satu lagi menekankan jihad dalam jiwa. Pendukung masing-masing mulai aktif di media sosial, memperbandingkan video ceramah keduanya. Perdebatan panas tak terhindarkan, bahkan menyusup ke masjid-masjid, majelis taklim, dan lingkungan kampus. Inilah awal dari badai besar yang akan memecah belah umat, sebuah perang ideologis yang perlahan berubah menjadi perang berdarah. Di Jakarta, Laskar Pembela Tauhid, sayap militan pendukung Habib Rizik, mulai intens melakukan patroli syariat di berbagai titik. Mereka membubarkan konser, menyegel warung makan saat Ramadan, bahkan merazia kafe yang dianggap tempat maksiat. Dengan sorban hitam dan ikat kepala bertuliskan kalimat Tauhid, mereka bergerak layaknya pasukan tempur, bukan lagi kelompok dakwah. Komandan lapangan mereka, Ustadz Faruk, menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa mereka bukan sekadar ormas, tetapi bagian dari tentara Allah yang sedang mempersiapkan tegaknya kekhalifahan di bumi Nusantara. Di sisi lain, di lereng Gunung Lawu, pesantren Al-Mubasyirin milik Kiai Imanuddin justru memperluas jaringan pendidikan bagi duafa dan mualaf. Santri-santri yang dinamakan Sabilah belajar tidak hanya fikih dan tafsir, tapi juga teknologi, pertanian, dan filsafat. Pesantren ini mulai mengirimkan tim dakwah ke daerah-daerah rawan konflik, menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Konflik mulai muncul saat sekelompok Laskar Pembela Tauhid membubarkan pengajian yang diselenggarakan oleh santri kiai di sebuah balai warga di Bekasi. Mereka menuduh ajaran yang disampaikan, berbau pluralisme dan liberalisme, menuding Kiai Imanuddin sebagai penyusup pemikiran barat dalam Islam. Keributan terjadi, meski tidak sampai memakan korban jiwa. Namun insiden itu terekam kamera dan viral di media sosial. Reaksi publik pun terbagi, ada yang memuji aksi Laskar sebagai penjaga kemurnian Islam, tapi tak sedikit yang menganggapnya sebagai teror terhadap ulama damai. Kiai Imanuddin sendiri menanggapi insiden itu dengan tenang, hanya menyebutkan dalam khutbahnya, siapa yang bersikeras memonopoli surga, biasanya lupa siapa yang berhak menilai iman. Tapi di balik ketenangan itu, para santri Sabilah mulai merasakan bahwa mereka kini menjadi target nyata dalam pertempuran yang lebih besar dari sekadar beda pandangan. Ini adalah soal siapa yang berhak mewakili Islam di tanah air. Media sosial berubah menjadi medan pertempuran yang panas. Pendukung Habib Rizik memenuhi platform seperti Twitter dan TikTok dengan video-video ceramah penuh semangat jihad, potongan-potongan video razia, dan narasi bahwa mereka adalah benteng terakhir Islam. Tagar-tagar tegakkan syariat dan tagar khilafah atau tamat sempat menjadi trending topik. Di sisi lain, para santri Sabilah yang lebih melek teknologi mulai melawan. Mereka membuat video dokumenter tentang toleransi, kisah-kisah mualaf yang diselamatkan dari kekerasan, dan dakwah damai yang dilakukan pesantren Kiai Imanuddin. Tagar-tagar Islam damai dan tagar rahmat untuk semua mulai mengimbangi dominasi narasi Laskar. Kedua kubu mulai saling melaporkan akun satu sama lain, saling menuduh penyebar hoaks, bahkan sampai doxing terhadap tokoh-tokoh lawan. Titik puncak terjadi ketika akun YouTube resmi milik pesantren Al-Mubasyirin diretas. Semua konten diganti dengan video ceramah Habib Rizik yang telah disunting seolah-olah sedang membantai argumen liberal. Para santri panik dan Kiai Imanuddin memerintahkan investigasi. Dalam waktu 24 jam, tim santri IT berhasil melacak pelaku, seorang simpatisan Laskar Pembela Tauhid bernama Mukhlis yang ternyata mantan santri drop out dari pesantren mereka. Insiden ini membuat publik mulai mempertanyakan etika dakwah yang dilakukan Laskar.
Bahkan beberapa ulama netral mulai angkat bicara, menyerukan rekonsiliasi. Tapi bagi kedua kubu, garis sudah terlalu jauh ditarik. Ini bukan lagi sekadar beda pendekatan, melainkan soal harga diri, legitimasi, dan masa depan umat. Sebuah tragedi meledak di kota Kudus, tempat pesantren tua milik Kiai Imanuddin berdiri. Suatu malam, sekelompok orang tak dikenal menyerang salah satu rumah santri Sabilah yang sedang melakukan safari dakwah. Mereka melempar bom molotov dan menyebarkan selebaran bertuliskan, "Syariat atau mati". 2 santri terluka parah, dan 1 lainnya meninggal karena luka bakar. Serangan itu mengguncang masyarakat pesantren dan membuat Kiai Imanuddin untuk pertama kalinya menggelar pernyataan terbuka ke publik. Dengan wajah duka dan suara gemetar, beliau mengatakan, "Jika jalan dakwah harus dilalui dengan darah, maka kami akan berjalan dengan sabar. Tapi kami tidak akan diam jika anak-anak kami dibantai." Kalimat itu menjadi sinyal bahwa pesantren mulai mempertimbangkan langkah-langkah pembelaan yang lebih tegas. Di Jakarta, Habib Rizik membantah keterlibatan pihaknya dalam serangan tersebut. Dalam ceramahnya yang disiarkan langsung, ia menuduh ada intelijen dan tangan-tangan gelap yang ingin mengadu domba umat Islam. Namun di dalam lingkaran Laskar Pembela Tauhid, sebagian anggota justru mulai terpecah. Ustadz Faruk, Komandan Lapangan Laskar, secara terang-terangan menyebut bahwa kebimbangan dan kelembekan hanya akan memperbesar pengaruh kaum liberal. Ia mendorong Laskar di berbagai daerah untuk melakukan aksi demonstrasi di depan pesantren-pesantren, berhaluan sesat, dan menyebut para santri Sabilah sebagai musuh dalam selimut. Ketegangan meningkat drastis. Umat Islam kini benar-benar terbelah, antara mereka yang ingin memperjuangkan Islam dengan jalan keras, dan mereka yang ingin menempuh jalan sabar dan ilmu. Setelah tragedi di Kudus, Kiai Imanuddin mengurung diri dalam ruang khusyuknya selama 3 hari. Para santri hanya bisa menunggu di luar dengan cemas. Di hari ketiga, sang Kiai keluar dengan wajah yang bersinar namun penuh ketegasan. Dalam majelis besar yang dihadiri ribuan santri dan warga, ia menyampaikan bahwa ia telah melakukan istikharah dan mendapat isyarat dari mimpi bertemu Nabi Khidir, yang mengingatkannya bahwa kezaliman tak boleh didiamkan terus-menerus. "Saatnya kita menegakkan kebenaran dengan keberanian," ujar Kiai. Ia pun membentuk Dewan Sabilah, sebuah dewan pertahanan dan strategi yang dipimpin oleh para santri senior dan mantan kombatan yang telah bertobat. Namun ia menekankan, meski mereka bersiap membela diri, tidak satu pun boleh memulai serangan. Sementara itu, Ustadz Faruk justru menyebut pernyataan Kiai Imanuddin sebagai bentuk kemunafikan berjubah putih. Ia mengklaim mendapat wahyu dalam mimpinya, melihat panji hitam berkibar di atas istana negara, pertanda bahwa waktu revolusi Islam sudah dekat. Dalam khutbah Jumat yang viral di berbagai kanal, ia menyerukan seluruh laskar di Indonesia untuk bersiap, menyucikan negeri ini dari para pendusta agama. Habib Rizik sendiri terlihat mulai gelisah, karena seruan Faruk semakin liar dan tak terkendali, mengarah ke pemberontakan. Namun ia juga tahu, menarik rem sekarang bisa memecah belah laskar dan menghilangkan loyalitas pasukan fanatik. 2 arus besar Islam di negeri ini kini tengah dipimpin oleh 2 sosok yang sama-sama merasa mendapat mandat ilahi, dan bentrokan antara langit dan bumi hanya tinggal menunggu waktu. Cirebon menjadi saksi awal dari bentrokan terbuka antara kedua kubu. Ketika para santri Sabilah mengadakan pengajian akbar di alun-alun Kesepuhan, Laskar Pembela Tauhid datang membawa ratusan massa, mengibarkan bendera hitam dan putih dengan takbir lantang. Awalnya hanya adu mulut, namun lemparan batu memicu kerusuhan hebat. Api melahap tenda utama, puluhan orang luka-luka, dan suara takbir bercampur teriakan kesakitan memenuhi malam. Polisi datang terlambat dan hanya berdiri di tengah, tidak bisa membubarkan kerumunan yang sudah dibakar amarah. Video-video bentrokan menyebar dengan cepat, menyulut emosi umat di seluruh Indonesia. Banyak yang mulai menyebut peristiwa ini sebagai kiamat kecil antar saudara seiman. Di pesantren Al-Mubasyirin, suasana berkabung berubah menjadi gerakan terorganisir. Para santri Sabilah kini berlatih bela diri setiap pagi, mempelajari strategi pertahanan sipil, dan memperkuat jaringan logistik. Kiai Imanuddin, meskipun menolak perang terbuka, sadar bahwa mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan kesabaran. Ia mengirim utusan ke sejumlah pesantren moderat untuk membentuk aliansi dakwah damai. Namun waktu terasa semakin sempit. Di Jakarta, Ustadz Faruk mengklaim bahwa bentrokan di Cirebon adalah kemenangan spiritual. Ia menyerukan jihad nasional dengan nama sandi, Operasi Anur. Seruan itu menggetarkan jantung bangsa.
Indonesia kini berdiri di ambang perang saudara berbasis tafsir agama. Operasi Anur dimulai dengan serangkaian aksi terkoordinasi yang mengguncang kota-kota besar di Jawa Barat dan Banten. Laskar Pembela Tauhid menyerbu kantor-kantor ormas Islam moderat, merusak perpustakaan pesantren, hingga membakar baliho-baliho dakwah milik Sabilah. Mereka menyebut aksi ini sebagai pembersihan akidah. Dalam setiap serangan, mereka menyisakan pamflet dengan simbol panji hitam dan tulisan, "Negeri ini milik pejuang, bukan pendusta." Masyarakat mulai ketakutan, beberapa tokoh agama memilih melarikan diri ke luar negeri. Namun di tengah kepanikan, muncul gelombang relawan dari berbagai daerah yang ingin bergabung dengan Sabilah, menyatakan kesetiaan pada Islam damai ala Kiai Imanuddin. Di balik layar, Dewan Sabilah mulai membalas bukan dengan kekerasan, tapi dengan operasi intelijen. Para santri yang memiliki latar belakang IT dan jaringan pesantren memasang sistem pengawasan digital, melacak pergerakan laskar melalui media sosial dan komunikasi terenkripsi. Mereka berhasil membongkar bahwa sebagian pendanaan operasi Anur berasal dari jaringan luar negeri, kelompok transnasional yang punya agenda menjadikan Indonesia sebagai pusat kekhalifahan baru. Fakta ini diserahkan kepada pihak intelijen negara, namun respons pemerintah justru lemah dan ambigu. Kiai Imanuddin pun mulai sadar, negara sedang gamang, dan jika mereka ingin menyelamatkan umat, maka Sabilah harus siap bertindak tanpa menunggu izin dari siapapun. Di tengah ketegangan yang memuncak, Kiai Imanuddin menerima informasi dari seorang informan di dalam Laskar Pembela Tauhid. Ternyata, panji hitam yang selama ini mereka kibarkan bukan hanya simbol perjuangan, melainkan juga sebuah kode rahasia yang menandakan adanya struktur komando internasional yang lebih besar. Panji itu berhubungan dengan sebuah organisasi global yang tersembunyi di balik front keagamaan, kelompok yang dikenal dengan nama Al-Hilal. Organisasi ini memiliki agenda untuk mengubah Indonesia menjadi pusat kekhalifahan yang akan menguasai Asia Tenggara. Mereka menggunakan Laskar Pembela Tauhid sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Kiai Imanuddin menyadari bahwa ancaman ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bukan hanya tentang perbedaan tafsir agama, melainkan sebuah konspirasi besar yang melibatkan kekuatan internasional. Namun, Kiai Imanuddin tidak menyerah pada rasa takut. Ia mengumpulkan para pemimpin pesantren dan membuat keputusan drastis, pesantren Sabilah akan bergerak lebih jauh lagi, membentuk aliansi dengan ormas-ormas Islam yang lebih moderat dan memiliki pengaruh besar di kalangan umat. Mereka mulai merancang sebuah perlawanan berbasis dakwah, namun dengan kekuatan yang lebih terorganisir, termasuk mengembangkan jaringan intelijen mereka sendiri. Sabilah kini bertransformasi, tidak hanya sebagai pesantren yang mengajarkan ilmu agama, tetapi juga sebagai benteng pertahanan umat yang terkoordinasi dan siap menghadapi ancaman apapun. Kiai Imanuddin tahu bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, Indonesia bisa jatuh ke dalam perang saudara yang tidak hanya memecah belah umat, tetapi juga menghancurkan masa depan bangsa. Kiai Imanuddin semakin sadar bahwa pertempuran mereka bukan hanya terjadi di medan fisik, tetapi juga dalam pertempuran ideologi yang jauh lebih mendalam. Di luar bentrokan fisik di jalanan, perang pikiran antara dua kubu Islam ini semakin memanas. Sabilah mulai menggencarkan kampanye besar-besaran melalui media sosial dan saluran dakwah, menekankan pada pentingnya Islam rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kedamaian untuk semua umat manusia. Mereka menyebarkan pesan tentang keberagaman dalam Islam, menekankan bahwa jalan Islam yang penuh dengan kekerasan dan ekstremisme bukanlah bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kiai Imanuddin berpidato dalam berbagai acara, berbicara dengan para pemimpin agama dari berbagai latar belakang, dan menekankan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi ancaman global yang lebih besar dari sekadar perbedaan internal umat Islam. Sementara itu, Laskar Pembela Tauhid merespons dengan mengerahkan lebih banyak kekuatan, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam propaganda. Ustadz Faruk, yang kini memimpin aliansi lebih besar yang berfokus pada penegakan syariat, meluncurkan panji baru yang disebut Panji Al-Hilal, sebagai simbol global mereka. Dengan simbol ini, mereka mengklaim bahwa perjuangan mereka tidak hanya terbatas pada Indonesia, tetapi juga melibatkan umat muslim di seluruh dunia yang merasa bahwa kekhalifahan Islam harus segera tegak. Mereka menyerukan perang melawan siapa saja yang dianggap menghalangi visi ini, termasuk kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ajaran moderat seperti Sabilah. Konflik ini semakin memanas, dan semakin jelas bahwa bentrokan fisik yang lebih besar sudah tidak bisa dielakkan lagi. Kiai Imanuddin,
di satu sisi, bersumpah untuk mempertahankan tanah airnya dari pengaruh luar, sementara di sisi lain, Ustadz Farouk siap melangkah lebih jauh untuk memastikan bahwa Indonesia menjadi bagian dari proyek global mereka. Ketegangan mencapai titik puncaknya ketika pada suatu malam, seorang mata-mata yang berada di dalam lingkaran terdekat Ustadz Farouk membocorkan rencana besar mereka. Diketahui bahwa mereka akan meluncurkan serangan besar-besaran pada malam hari di beberapa pesantren moderat yang berada di sekitar Jawa Tengah, khususnya di sekitar Magelang dan Solo, tempat di mana banyak tokoh-tokoh Islam moderat berkumpul. Serangan itu direncanakan sebagai aksi simbolis untuk menunjukkan kekuatan mereka dan memperkuat kedudukan Panji Al-Hilal. Kiai Imanuddin, yang mendapatkan informasi ini melalui jaringan intelijen yang telah dibangun, segera memanggil rapat darurat dengan Dewan Sabilah. Keputusan dibuat dalam sekejap, Sabilah harus melawan, bukan hanya untuk mempertahankan pesantren mereka, tetapi untuk mempertahankan prinsip Islam damai yang mereka perjuangkan. Malam itu, para santri yang terlatih mulai bersiap, dengan persenjataan ringan dan alat komunikasi terenkripsi untuk menjaga kerahasiaan pergerakan mereka. Di tengah malam, tepat ketika Laskar Pembela Tauhid bergerak menuju wilayah yang mereka incar, Sabilah melancarkan serangan balasan yang sangat terorganisir. Santri-santri yang terlatih dalam taktik gerilya dan pertahanan sipil menggunakan medan yang akrab dengan mereka, pemukiman pesisir, hutan, dan alun-alun yang sepi, untuk menyerang secara cepat dan tepat. Serangan itu membuat Laskar Pembela Tauhid terkejut, dan mereka terpaksa mundur untuk menghindari serangan lebih lanjut. Namun, serangan ini bukanlah kemenangan sepihak. Banyak nyawa yang jatuh dari kedua belah pihak, dan kekerasan semakin merajalela di sepanjang jalur pertempuran. Kiai Imanuddin merasa bahwa meskipun mereka berhasil menggagalkan rencana Farouk, keadaan semakin berbahaya. Satu hal yang ia pahami adalah, kedamaian yang ia cita-citakan kini harus ditempuh dengan lebih banyak pengorbanan, bahkan jika itu berarti perang yang tak terhindarkan. Perang di tanah Jawa semakin meluas, dan meskipun Sabilah berhasil menahan serangan pertama, mereka tahu bahwa ini baru awal dari pertarungan besar yang akan datang. Kiai Imanuddin semakin tertekan, karena situasi semakin mengarah pada eskalasi konflik yang sulit dihentikan. Dalam suasana yang penuh ketegangan, seorang tokoh baru muncul dari balik bayang-bayang, seorang pemuda bernama Jafar, yang sebelumnya dikenal sebagai mantan anggota Laskar Pembela Tauhid. Jafar, yang telah berbalik setelah menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh Farouk dan pengikutnya, datang membawa informasi penting tentang jaringan internasional yang mendalangi gerakan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kelompok Al-Hilal bukan hanya memiliki sumber daya dari luar negeri, tetapi juga mendalami ideologi radikal yang berhubungan langsung dengan organisasi teroris global. Melalui Jafar, Kiai Imanuddin akhirnya mengetahui bahwa pertarungan ini tidak hanya soal ideologi lokal, tetapi tentang pertarungan geopolitik global yang akan memengaruhi nasib Indonesia. Dengan informasi itu, Kiai Imanuddin mengubah strategi. Mereka tidak hanya melawan untuk mempertahankan tanah air, tetapi sekarang harus memerangi ancaman yang lebih besar, kelompok yang memiliki jaringan internasional dan sokongan dana yang tidak terbatas. Dalam pertemuan rahasia dengan beberapa pemimpin moderat dari berbagai ormas dan tokoh politik, Kiai Imanuddin menyusun rencana untuk melawan bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan pendekatan diplomatik dan psikologis. Mereka berencana untuk mengungkapkan kebenaran tentang Al-Hilal dan bagaimana kelompok itu telah memanipulasi agama untuk tujuan mereka. Sabilah juga mulai menyebarluaskan pesan ini di luar negeri, membangun aliansi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan untuk menghentikan penyebaran ekstremisme. Di tengah ketidakpastian ini, Jafar menjadi simbol perlawanan, seorang pembebas yang telah berhasil keluar dari jeratan radikalisasi dan kini berjuang untuk menebus kesalahannya. Namun, meskipun mereka mendapat dukungan dari berbagai pihak, Kiai Imanuddin tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan bahaya yang akan mengancam nyawa mereka semua. Dengan bergabungnya Jafar dan pemimpin moderat lainnya, Sabilah kini menjadi kekuatan yang lebih terorganisir dalam pertempuran ideologi. Mereka meluncurkan kampanye besar-besaran untuk menggulingkan narasi ekstremis yang dibangun oleh Laskar Pembela Tauhid dan Al-Hilal. Melalui berbagai saluran media sosial, diskusi di masjid-masjid, serta seminar-seminar terbuka, mereka mulai menyebarkan pesan tentang Islam yang penuh kasih sayang dan perdamaian. Kiai Imanuddin sendiri mulai memimpin debat-debat terbuka dengan para pendukung Farouk, membongkar ketidakwajaran dari tafsir yang mereka anut, serta membuktikan bahwa kekerasan bukanlah jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kampanye ini sedikit demi sedikit mulai mendapatkan perhatian publik,
banyak umat yang sebelumnya ragu mulai berpaling dari kelompok radikal dan kembali kepada ajaran Islam yang moderat. Namun, meskipun berhasil meraih hati banyak orang, pertempuran ideologi ini tidak serta-merta menghilangkan kekerasan di jalanan. Di sisi lain, meski ideologi Sabila mulai mendapatkan tempat, mereka terjebak dalam perang yang lebih panjang dari yang diperkirakan. Farouk, dengan dukungan luar negeri yang kuat, merencanakan serangan balasan yang lebih brutal. Mereka melancarkan serangan dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih terorganisir, membakar pesantren-pesantren moderat dan menggempur kelompok-kelompok yang menentang mereka. Kiai Imanuddin, yang telah menyebarkan pesan perdamaian, kini harus memimpin perlawanan fisik yang lebih besar, bukan hanya untuk mempertahankan pesantren mereka, tetapi juga untuk melindungi umat dari serangan kekerasan yang lebih besar. Namun, meski berusaha keras, Kiai Imanuddin merasa bahwa meskipun kemenangan ideologis ada di pihak mereka, pertarungan fisik ini mungkin sudah terlambat. Mereka sudah terjebak dalam lingkaran kekerasan yang sulit untuk dihentikan, dan Indonesia kini berada di ambang perang saudara yang lebih besar. Serangan demi serangan semakin mengguncang tanah Jawa, dan meskipun Sabila berhasil mempertahankan beberapa wilayah mereka, tekanan dari Laskar Pembela Tauhid yang semakin kuat mengarah pada kehancuran. Kiai Imanuddin merasa semakin terpojok, menyadari bahwa dalam setiap pertempuran, nyawa para santri dan pendukungnya terus melayang. Serangan fisik ini semakin brutal, dengan penggunaan senjata api dan bom, menggantikan pertempuran tangan kosong yang sebelumnya mereka hadapi. Pesantren-pesantren yang dianggap menjadi simbol perjuangan moderat banyak yang hancur, dan para pengikut Farouk semakin yakin bahwa mereka sedang berperang untuk sebuah tujuan yang lebih besar, yang tak akan berhenti hanya dengan kemenangan di Indonesia. Di tengah kekacauan ini, Kiai Imanuddin bertemu dengan Jafar yang membawa berita penting, bahwa meskipun pertempuran ideologi telah memenangkan hati banyak umat, kelompok Al-Hilal semakin memperbesar kekuatan mereka dengan menambah pasokan senjata dan merekrut pejuang asing. Mereka kini memiliki kekuatan militer yang tak bisa dianggap enteng. Kiai Imanuddin merasakan betapa jauh pertempuran ini melampaui sekadar ideologi, dan mulai menyadari bahwa, untuk pertama kalinya, mereka mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mencegah kehancuran total. Dengan kesadaran itu, Kiai Imanuddin mengambil langkah drastis dan memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan beberapa pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar dalam menangani konflik global. Ia mengundang pihak-pihak internasional untuk meninjau langsung situasi Indonesia dan melihat bagaimana Al-Hilal dan Laskar Pembela Tauhid telah berkembang menjadi ancaman bagi stabilitas dunia. Namun, meski ada upaya diplomatik yang dilakukan Sabila, pihak internasional mulai menunjukkan keengganan untuk campur tangan langsung, takut jika mereka terjebak dalam konflik internal yang berkepanjangan. Di dalam negeri, sementara itu, masyarakat semakin terpecah antara mereka yang mendukung perjuangan Kiai Imanuddin dan mereka yang terpengaruh oleh ajaran ekstremis. Indonesia kini terjebak di ambang kehancuran, dengan perang saudara yang semakin sulit dihindari. Kiai Imanuddin tahu bahwa untuk mencegah tragedi besar, mereka harus mencari cara untuk menghentikan pertempuran ini secepat mungkin, bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya. Di tengah keputusasaan yang melanda, Kiai Imanuddin mendapatkan sebuah kabar yang tidak terduga. Salah satu tokoh besar yang dikenal sebagai pembimbing spiritual di luar negeri, yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat gerakan moderasi Islam, menawarkan bantuan untuk menengahi perdamaian. Tokoh ini adalah Dr. Malik Al-Zahrani, seorang ulama yang dihormati di dunia Islam internasional dan pemimpin dari sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam diplomasi antar agama. Dr. Malik mengirimkan pesan pribadi kepada Kiai Imanuddin, menawarkan jalur perundingan dengan Laskar Pembela Tauhid dan kelompok Al-Hilal. Meskipun ragu, Kiai Imanuddin melihat ini sebagai peluang terakhir untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran lebih lanjut. Dengan niat untuk menghindari lebih banyak darah yang tertumpah, ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, meskipun ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh penuh dengan tantangan besar. Dr. Malik Al-Zahrani tiba di Indonesia dengan misi berat, menciptakan dialog antara pihak yang berkonflik dan membuka kemungkinan untuk gencatan senjata yang bisa mengarah pada solusi jangka panjang. Namun, perundingan ini bukanlah jalan yang mudah. Ustadz Farouk, yang sangat mempercayai prinsip-prinsip radikal dan keinginan untuk mendirikan negara Islam dengan cara apapun, menolak dengan tegas ajakan berdialog. Bagi Farouk, kompromi adalah pengkhianatan terhadap prinsip yang ia yakini. Sementara itu, kelompok Al-Hilal yang lebih terorganisir di luar negeri semakin menunjukkan kedikdayaan mereka,
dengan menyediakan logistik, pelatihan, dan sumber daya yang terus memperkuat pasukan mereka. Perundingan yang dijalankan oleh Dr. Malik menemui jalan buntu, dengan kedua belah pihak tetap pada posisi mereka. Namun, dalam pertemuan yang semakin tegang, Kiai Imanuddin mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Sebagian besar anggota Laskar Pembela Tauhid dan Al-Hilal yang terlibat dalam kekerasan adalah korban dari jaringan internasional yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan geopolitik. Mengungkapkan kenyataan ini membuka sedikit celah dalam perundingan, meskipun Farouk tetap tidak bergeming. Dalam hati Kiai Imanuddin, ia tahu bahwa meskipun kemenangan ideologis ada di pihak mereka, mempertahankan kedamaian akan membutuhkan pengorbanan lebih banyak lagi. Kegagalan perundingan dengan Laskar Pembela Tauhid dan Al-Hilal membawa Kiai Imanuddin pada kesadaran yang lebih dalam bahwa perdamaian tidak dapat dicapai hanya dengan kata-kata atau ajakan diplomatik. Keinginan untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara yang pluralistik dan damai semakin dipertentangkan dengan ambisi kelompok ekstremis yang ingin mendirikan negara berdasarkan versi mereka sendiri tentang Islam. Sementara sebagian besar masyarakat Indonesia mulai terbuka terhadap ide moderasi, kelompok yang dipimpin oleh Farouk semakin terasingkan dalam dunia mereka sendiri, dengan keyakinan yang mengakar kuat bahwa mereka bertempur untuk tujuan yang lebih besar, tujuan yang mereka anggap sebagai jalan Tuhan. Kiai Imanuddin merasa seperti berada di persimpangan yang tidak bisa dihindari. Apakah ia harus terus bertahan dan melawan dengan segala daya untuk mempertahankan prinsipnya, ataukah harus mengorbankan segalanya demi sebuah solusi yang lebih luas, bahkan jika itu berarti melepaskan sebagian dari cita-cita mereka. Ini adalah dilema yang mengguncang batinnya. Sementara pertempuran semakin brutal, kelompok Sabila mulai menghadapi ujian baru. Tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Beberapa pengikut Kiai Imanuddin mulai meragukan kepemimpinan mereka, merasa bahwa perlawanan yang terus berlanjut semakin jauh dari nilai-nilai perdamaian yang mereka perjuangkan. Mereka melihat bahwa meskipun ada kebenaran dalam apa yang diperjuangkan oleh Sabilah, metode kekerasan dan pertempuran yang terus berlangsung semakin mengaburkan pesan awal mereka. Di sisi lain, ada pula mereka yang tetap teguh, percaya bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk membela tanah air dari ancaman radikalisasi yang semakin mengancam. Kiai Imanuddin kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa cita-cita untuk Indonesia yang damai terbagi. Sebagian menginginkan penegakan hukum dan perdamaian melalui cara-cara non-kekerasan, sementara yang lainnya merasa terjebak dalam logika peperangan yang tak terelakkan. Perjuangan untuk menemukan titik temu menjadi semakin rumit, dan waktu semakin mendesak. Indonesia kini tidak hanya berperang melawan kelompok ekstremis, tetapi juga melawan dirinya sendiri. Kiai Imanuddin merasa bahwa semua usahanya untuk mencapai kedamaian semakin jauh dari kenyataan. Meskipun beberapa tokoh agama dan masyarakat mulai mendukung pendekatan moderatnya, kekuatan ekstremis yang dipimpin oleh Farouk semakin menguat. Mereka kini mendapat sokongan lebih banyak, tidak hanya dari jaringan internasional yang terus mengalirkan dana dan pasokan, tetapi juga dari beberapa kelompok politik dalam negeri yang mulai melihat potensi untuk memanfaatkan gerakan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Situasi semakin pelik, dan konflik ini tak hanya menjadi perang ideologi, tetapi juga melibatkan kekuatan politik yang lebih besar. Kiai Imanuddin merasa bahwa tanah airnya yang dulunya damai kini terbagi menjadi dua bagian yang saling berlawanan, antara mereka yang ingin mempertahankan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan yang ingin menggantinya dengan hukum Islam ala mereka sendiri. Di tengah kebingungannya, Kiai Imanuddin mulai merasakan betapa rapuhnya kedamaian yang selama ini mereka perjuangkan, dan bahwa tidak semua orang akan sepakat untuk menerima perdamaian yang ia tawarkan. Di sisi lain, Jafar, yang kini menjadi salah satu pemimpin utama dalam perlawanan Sabilah, mencoba mencari jalan alternatif. Ia mengusulkan agar mereka melakukan pendekatan baru, menggunakan jaringan internasional untuk melawan radikalisasi dan memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang bahaya yang mereka hadapi. Jafar berpendapat bahwa jika mereka dapat memanfaatkan tekanan dari luar negeri, seperti sanksi atau campur tangan diplomatik, mereka bisa melemahkan kekuatan kelompok ekstremis. Namun, meskipun ada semangat untuk mencoba pendekatan ini, Kiai Imanuddin tahu bahwa waktu mereka semakin habis. Farouk dan pengikutnya semakin banyak, dan meskipun Sabilah menguasai beberapa wilayah, mereka tidak bisa terus bertahan dalam peperangan yang semakin meruncing ini. Kiai Imanuddin tahu bahwa Indonesia tidak bisa terpecah lebih lama lagi, karena setiap detik yang berlalu semakin mengarah pada kehancuran yang tak terelakkan. Dalam hatinya,
ia merasakan kesedihan yang mendalam, seolah kedamaian yang ia impikan kini telah hilang selamanya. Ketika semua harapan tampak mulai pudar, Kiai Imanuddin merasa bahwa tidak ada lagi pilihan selain menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia adalah dengan melancarkan perlawanan terakhir, sebuah serangan besar yang bisa mengakhiri dominasi kelompok ekstremis. Namun, kali ini, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau senjata, melainkan lebih kepada taktik yang mengedepankan kecerdikan dan strategi untuk melumpuhkan kekuatan musuh tanpa harus terus berperang di jalanan. Sabilah menggalang kekuatan terakhir, mengerahkan pasukan yang sudah terlatih untuk menghadapi serangan ekstremis yang semakin brutal. Mereka membentuk aliansi dengan beberapa kelompok militan yang berseberangan dengan Al-Hilal dan Laskar Pembela Tauhid, mencari titik temu yang memungkinkan untuk bersama-sama mengusir kekuatan radikal ini. Namun, meskipun perlawanan ini tampak menjanjikan, Kiai Imanuddin sadar bahwa ini bisa jadi adalah momen terakhir bagi Sabilah untuk bertahan. Semua tergantung pada keberhasilan serangan ini, yang akan menentukan apakah Indonesia masih memiliki harapan untuk masa depan yang damai. Pertempuran terakhir ini berlangsung dengan sangat sengit. Sabilah berusaha keras untuk memecah belah kelompok-kelompok ekstremis yang selama ini bersatu, memanfaatkan perbedaan antara Al-Hilal dan Laskar Pembela Tauhid. Kiai Imanuddin memimpin pasukan dengan penuh kehati-hatian, mengatur serangan secara bertahap dengan tujuan meredakan ketegangan, sambil mencoba untuk menjaga moral pasukan tetap tinggi. Sementara itu, Farouk, yang merasa terpojok oleh perlawanan yang semakin kuat, memutuskan untuk menggunakan cara-cara yang lebih ekstrim. Mereka meluncurkan serangan dengan senjata yang lebih canggih, menargetkan pusat-pusat pemukiman yang dianggap sebagai tempat perlindungan bagi kelompok moderat. Dalam beberapa hari yang penuh darah itu, kedua belah pihak kehilangan banyak anggota, tetapi Sabilah yang dipimpin oleh Kiai Imanuddin mulai meraih beberapa kemenangan kecil. Meskipun begitu, meskipun perlawanan semakin mengarah pada kemenangan, Kiai Imanuddin merasa tidak ada yang bisa benar-benar memenangkan pertempuran ini tanpa merasakan pengorbanan yang sangat besar. Kemenangan ini mungkin hanya berarti kekosongan yang lebih besar jika kedamaian tidak segera tercapai. Setelah berhari-hari pertempuran yang memporak-porandakan wilayah, Sabilah akhirnya berhasil meraih kemenangan strategis. Pasukan ekstremis yang dipimpin oleh Farouk mulai mundur, terkepung di beberapa titik yang tidak dapat bertahan lebih lama. Namun, kemenangan ini tidak terasa seperti sebuah pencapaian yang membanggakan bagi Kiai Imanuddin. Dada yang terengah-engah dan wajah yang penuh bekas luka memantulkan kenyataan pahit bahwa meskipun mereka berhasil menghancurkan kelompok ekstremis yang begitu radikal, dampak dari pertempuran ini jauh lebih besar dari yang mereka duga. Desa-desa yang dulunya damai kini menjadi puing-puing, ratusan nyawa tak berdosa melayang sia-sia, dan keluarga-keluarga yang hancur menjadi saksi bisu dari konflik yang tak berkesudahan. Bahkan bagi Kiai Imanuddin, kemenangan ini terasa seperti kekalahan yang lebih besar. Seperti halnya luka yang tercipta, ia tahu bahwa untuk memulihkan kedamaian yang dulu mereka nikmati, akan membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan di medan perang. Indonesia telah kehilangan banyak hal, dan kedamaian yang pernah mereka impikan kini terasa semakin jauh. Dalam keheningan yang menghantui pasca pertempuran, Kiai Imanuddin duduk di tengah tumpukan puing-puing yang pernah menjadi rumah bagi ribuan orang. Ketika ia menatap ke langit, pikirannya mengembara pada segala pengorbanan yang telah terjadi, pada setiap jiwa yang telah hilang, dan pada kenyataan bahwa meskipun mereka berhasil mengalahkan musuh yang tampaknya tidak terkalahkan, mereka semua terperangkap dalam sebuah lingkaran kekerasan yang tak berujung. Perang ini telah merusak lebih dari sekadar fisik, ia telah menghancurkan esensi dari Indonesia itu sendiri. Perpecahan semakin nyata, dan meskipun kelompok ekstremis telah tergulung, benih-benih kebencian yang ditanamkan oleh konflik ini tidak akan hilang begitu saja. Kiai Imanuddin sadar bahwa untuk membangun kembali Indonesia, ia harus mulai dari reruntuhan ini, menyatukan kembali masyarakat yang tercerai-berai dan berusaha untuk menumbuhkan kembali harapan. Namun, ia juga tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Mengembalikan kedamaian dalam hati bangsa yang terluka akan menjadi tantangan yang jauh lebih besar daripada kemenangan yang baru saja mereka raih. Setelah pertempuran yang menghancurkan, Kiai Imanuddin tahu bahwa kemenangan mereka di medan perang hanya langkah awal dalam proses panjang untuk membangun kembali Indonesia. Tanah yang terluka oleh perpecahan, kekerasan, dan pengorbanan memerlukan lebih dari sekadar rekonstruksi fisik, tetapi juga penyembuhan batin yang mendalam. Ia memulai perjalanan untuk membangun kembali kepercayaan antar warga negara yang kini saling mencurigai.
Di berbagai sudut Indonesia, ia mulai mengorganisir pertemuan antar kelompok yang sebelumnya saling bermusuhan, termasuk mereka yang pernah mendukung kelompok ekstremis dan yang selama ini berjuang dalam perlawanan. Kiai Imanuddin mengerti bahwa tanpa pengampunan dan rekonsiliasi, Indonesia akan terus terjerat dalam siklus kebencian yang tak berujung. Dalam setiap pertemuan, ia berbicara tentang pentingnya memaafkan, menyatukan hati yang hancur, dan menanamkan kembali nilai-nilai yang membangun kedamaian yang sejati. Ia tahu ini bukanlah tugas mudah, tetapi ia percaya bahwa ini adalah satu-satunya jalan menuju Indonesia yang utuh. Namun, di balik upaya rekonsiliasi yang gigih, Kiai Imanuddin juga harus berhadapan dengan tantangan yang lebih besar, bagaimana mengatasi amarah yang mendalam dan keinginan untuk balas dendam yang masih terpendam di banyak hati. Banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta dalam pertempuran, dan rasa sakit mereka sulit untuk dihapuskan hanya dengan kata-kata. Beberapa pemimpin masyarakat mulai mendukung program rekonsiliasi yang dipelopori Kiai Imanuddin, tetapi masih ada suara-suara yang menyerukan balas dendam, terutama dari mereka yang merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Di sisi lain, Kiai Imanuddin harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengutamakan pengampunan, tetapi juga memberikan keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban. Ia merasa terhimpit antara dua pilihan, mengutamakan perdamaian yang rapuh atau memberi jalan bagi keadilan yang tak terelakkan. Namun, dengan tekad yang kuat, ia memimpin Indonesia menuju jalan yang sulit ini, berharap bahwa suatu saat, tanah air yang pernah terpecah ini dapat kembali bersatu dalam kedamaian yang hakiki. Seiring waktu, langkah demi langkah, Kiai Imanuddin berhasil membawa Indonesia menuju tahap pemulihan yang lebih baik. Meskipun luka-luka dari pertempuran yang dahsyat masih membekas, ada tanda-tanda bahwa negara ini mulai sembuh dari penyakit sosial dan politik yang telah menghancurkannya. Program rekonsiliasi yang ia pimpin tidak hanya mendapat dukungan dari berbagai kalangan, tetapi juga dari masyarakat internasional yang melihat upaya Indonesia untuk bangkit dari kehancuran sebagai contoh bagi dunia. Banyak kelompok yang dulu terpecah mulai merangkul satu sama lain, menemukan titik temu dalam dialog yang selama ini terabaikan. Perdamaian yang dahulu terasa seperti mimpi kini perlahan menjadi kenyataan. Kiai Imanuddin merasa bahwa meskipun perjalanan masih panjang, ia telah menanamkan benih-benih harapan yang akan terus tumbuh. Kepercayaan masyarakat kembali dipupuk dengan perlahan, dan dengan setiap pertemuan serta diskusi antar kelompok, Indonesia kembali menemukan jalannya menuju persatuan. Namun, tantangan besar masih membayangi, terutama ketika ia berhadapan dengan generasi muda yang tumbuh dalam suasana ketidakpastian dan kebencian yang diturunkan dari orang tua mereka. Banyak di antara mereka yang merasa sulit untuk menghapus kenangan pahit masa lalu dan menatap masa depan yang lebih cerah. Kiai Imanuddin tahu bahwa pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keberagaman dan toleransi adalah kunci utama untuk membentuk Indonesia yang damai. Oleh karena itu, ia memulai berbagai program pendidikan yang mengajarkan generasi muda untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Kiai Imanuddin percaya bahwa jika generasi baru ini bisa memahami arti sesungguhnya dari keberagaman dan belajar untuk hidup berdampingan dalam kedamaian, Indonesia akan kembali menjadi negara yang kuat, bersatu, dan penuh harapan. Meskipun jalan ini penuh dengan tantangan, Kiai Imanuddin merasa bahwa cahaya di ujung terowongan kini semakin terang, dan dengan tekad dan kerjasama, Indonesia akan kembali berdiri tegak sebagai bangsa yang utuh dan damai.